segenap komunitas keluarga besar PPCO. Lewat Morning Blessing ini Tuhan, kami menyembah, kami mengagungkan nama-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kami. Kami belajar Tuhan, dan kami mau terus belajar untuk semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan bila selama ini. Haleluya. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanmu. Betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini sambil kita menantikan taburan firman Tuhan. Haleluya. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu,
Berjumpa dengan Yesus teladanku. Betapa berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Betapa rinduku, betapa rinduku, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk taburan firman Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Monggo Ibu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Sehingga setiap kami bisa ada sebagaimana kami ada. Untuk kami bisa kembali menikmati Engkau Tuhan. Mari siapkan setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami. Supaya sungguh-sungguh kami bisa belajar lebih lagi akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Ya. Sebelumnya saya mengucap syukur, berterima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Pak Immanuel, terima kasih buat semuanya. Baik, pagi hari ini saya akan membagikan mengenai pentingnya kita mengenal Tuhan. Saya akan ambil di Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-37 sampai 38. Kenapa saya ambil tema ini? Karena ketika sebagai seorang Kristen, kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, kita akan gampang sekali bereaksi salah. Tetapi ketika kita bisa mengenal Tuhan,
siapa Tuhan yang kita sembah dengan benar, kita akan bisa dan sangat bisa dimudahkan untuk berespon dengan benar ketika menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena seringkali di saat kita masuk di dalam suatu proses, kita masuk di dalam satu tekanan, dan kita kurang mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, respon kita bisa salah. Ya, mari kita akan baca. Saya akan bacakan ya di Lukas pasal yang pertama ayat 30. Saya akan baca mulai dari ayat yang ke-35. Lukas pasal yang pertama ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab, ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayat yang ke-37 merupakan kalimat yang sangat kita kenal. Dan saya percaya semua orang Kristen pasti mengetahui kalimat ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 37 ini bukan Maria yang berkata. Bukan Maria yang mengatakan, tetapi malaikat Tuhan yang berkata kepada Maria bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malaikat ini sedang berbicara untuk Maria mengenai realita siapa Tuhan yang sebenarnya. Kita mau mundur tadi ke ayat yang ke-35, di situ dikatakan bahwa malaikat berkata bahwa Maria akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus. Maria menjawab bahwa bagaimana mungkin dia mengandung karena aku belum bersuami atau belum menikah. Dia sudah punya tunangan tetapi belum menikah. Dan kemudian malaikat menjawab bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata mustahil dalam bahasa Yunani itu adalah adinateo. Mustahil memiliki arti tidak berkuasa. Mustahil juga memiliki arti tidak bisa terselesaikan. Jadi ketika kita mendengar atau membaca di situ bahwa malaikat Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu memiliki arti kebalikan dari adonateo. Karena di dalam Tuhan itu kita mengerti terdapat seluruh kuasa sehingga Tuhan itu bisa menyelesaikan segala sesuatu. Ini yang harus kita pahami bahwa ketika nama Tuhan diperkenalkan sebagai Alfa, dia tidak hanya diperkenalkan sebagai Alfa, tetapi dia diperkenalkan sebagai Alfa dan Omega. Jadi Tuhan yang awal dan Tuhan yang akhir.
Tuhan yang memulai segala sesuatu dan Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatu. Kebenaran ini sangat penting supaya ketika akhirnya Maria bisa melihat bahwa kalau memang menurut manusia, secara akal manusia, mustahil, tetapi dia mengerti bahwa Allah yang dia sembah itu berkuasa secara penuh. Dan kekuasaannya itu tidak tertandingi, tidak terbagi, tidak terukur, dan tidak terbatas. Dan ketika Allah itu memberikan sesuatu atau mencetuskan suatu ide, itu dia akan bertanggung jawab menyelesaikannya sampai selesai, sampai tuntas. Dan yang sangat menjadi satu yang perlu kita ucapkan syukur adalah ketika malaikat Tuhan mengajar Maria mengenai satu kebenaran ini, Maria paham siapa Tuhan yang dia sembah. Di ayat yang ke-38 di situ membuktikan bahwa, oh ya, saya paham nih ya. Gitu. Maria berkata bahwa saya paham ketika dia diajar. Maria menjawab begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kata hamba yang biasa dipakai adalah doulos. Tetapi di ayat ini, bukan doulos yang dipakai sama Maria. Tetapi yang dia pakai adalah dule. Dule itu sesuatu yang mengakar lebih ke dalam lagi. Jadi saya ini cuma hamba, seorang budak perempuan yang mau mengikatkan diri dengan sadar pada kehendak Tuhan. Kalau kita lihat dari sisi Tuhan, ketika dia mau mengikatkan diri kepada kita, tapi kitanya nggak mau, kita menolak. Apakah bisa? Sangat bisa. Karena kita ingat ya, bahwa waktu masa penciptaan, ada satu yang diberikan kepada kita sebagai manusia, yaitu kehendak bebas. Jadi, ketika Tuhan minta kita melakukan sesuatu yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita, dan kita bilang, aku nggak mau Tuhan. Tuhan nggak bisa apa-apa. Tuhan nggak bisa paksa kita untuk, kamu harus mau, gitu. Enggak. Kehendak bebas itu adalah pilihan hidup kita. Tapi di sini dikatakan Maria menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba, dule. Jadi kalau Maria yang berinisiatif mengikatkan diri kepada Tuhan, maka sesusah-susahnya kehendak Tuhan dalam hidup dia, yang Maria tahu adalah begini, Tuhan akan memampukan dia. Tuhan akan menyelesaikan yang sudah dia kehendaki sampai selesai dalam hidup Maria. Apakah Maria tidak tahu bahwa hukum yang ada di masa itu mengenai seorang wanita yang mengandung di luar pernikahan yang sah, akibatnya apa sama dia? Maria tahu. Ada dua hukum yang ada di Israel saat itu, yaitu ketika seorang wanita ketahuan bahwa dia hamil,
atau mengandung sebelum menikah, oleh masyarakat umum yang ada di sana, mereka akan mengambil batu, melempari Maria sampai mati. Apakah itu sesuatu yang salah? Tidak, itu sesuatu yang legal di sana. Dan hukum yang kedua, kalau masyarakat yang ada di sana tidak melempari dia dengan batu, maka ayah kandungnya dari Maria itu harus mengikat tangan dan kaki Maria, kemudian memasukkan anaknya ini ke dalam sumur dan membiarkan dia tenggelam sampai mati. Itu legal di sana. Itu adalah hukum yang Maria sangat tahu dari apa yang tadi malaikat Tuhan katakan sama dia, bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Jadi intinya adalah ketika Maria sadar, paham akan semua yang diajarkan, bahwa siapa Tuhan, dan dia berkata bahwa aku ini cuma dule. Artinya Maria siap dengan segala konsekuensi yang akan dia terima, supaya kehendak Tuhan itu terjadi dan dilanjutkan. Makanya dikatakan, jadilah padaku menurut perkataan. Kata jadilah di sini adalah ginomai, mainkan penuh. Ya, jadi kalau Tuhan punya satu kehendak, satu rencana, satu ide di dalam hidup kita, itu dia akan memainkan secara penuh, tidak setengah-setengah, tidak separuh jalan. Jadi apapun konsekuensinya, sekalipun itu berat, Tuhan akan menyelesaikannya dan mengerjakannya secara penuh di dalam Maria. Ada arti lain dari ginoma, yaitu selesaikan saja apa yang harus Tuhan selesaikan. Jadi sekali diajar, Maria sangat paham bahwa dia tahu ketika dia menerima, dia percaya bahwa Tuhan ada di dalam dia, dia tahu bahwa Tuhan akan menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai. Maria tidak bersungut-sungut, Maria tidak marah. Dan ini yang saya lihat dari Maria, bahwa dia tidak ragu-ragu di dalam menjalankan atau menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kalau saya ya, misalnya kalau itu terjadi sama saya belum apa-apa, mungkin saya sudah bilang, enggak, wis terima kasih gitu ya. Belum menikah, tetapi tiba-tiba harus hamil. Dengan satu konsekuensi yang saya tahu bahwa hukum yang ada pada masyarakat saat itu adalah saya bisa mati gitu. Karenanya saya sangat kagum sama Maria bahwa dia berkata, saya ini cuma budak perempuan yang dengan sadar mengikatkan diri sama kehendak Tuhan. Dan kalau itu merupakan kehendak Tuhan bagi hidup saya, seberat apapun itu, maka yang Maria katakan begini, mainkan saja itu dalam hidup saya. Jangan cuman separuh-separuh, jangan cuman setengah-setengah, tetapi pastikan itu selesai di dalam saya, sesuai perkataanmu. Dikatakan di situ, jadilah padaku menurut perkataanmu, sesuai dengan perkataanmu. Kata perkataanmu di sini adalah rema dalam bahasa Ibrani. Rema punya arti bahwa perkataan itu adalah sesuatu perkataan yang hidup. Perkataan yang pada waktu diucapkan itu berkuasa untuk membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang mustahil jadi tidak mustahil.
perkataan yang kalau sudah diucapkan itu bisa membuat yang mati jadi hidup. Jadi Maria memposisikan bahwa saya nggak bakal melawan nih apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam hidup saya. Sebab perkataan Tuhan yang hadir dalam hidup saya itu merupakan perkataan yang mampu mengerjakan satu tindakan penciptaan yang nggak bisa dilakukan oleh semua orang. Hanya Tuhan yang bisa. Pengenalan Maria akan Tuhan sampai di titik itu. Kata rema juga punya arti begini, perkataan yang terlaksana berdasarkan rangkaian waktu atau proses, suatu proses. Ada waktu awal, waktu tengah, waktu akhir. Seringkali gini, ketika Maria dia berhadapan dengan satu konsekuensi yang berat bahwa dia akan mati, saya tidak pernah baca bahwa Maria berusaha lari dari proses itu. Baik di awal, di pertengahan maupun di akhir. Maria nggak pernah menyerah. Tuhan saya nggak kuat. Tuhan saya nggak mampu. Saya gugurin aja ya. Gitu. Ketika dia tahu bahwa dia hamil. Dia tidak melakukan itu. Dan ketika proses itu berjalan pada waktu awal, ada proses di tengah, dia juga tidak berusaha untuk melarikan diri. Dia menguatkan hatinya karena dia tahu bahwa Tuhan akan menyelesaikan proses ini di dalam hidup saya sampai selesai. Dia tidak akan pernah berhenti. Bahkan sampai memasuki proses akhir, kita lihat Maria tetap teguh di dalam menjalani prosesnya. Dan yang puji Tuhan adalah karena Maria sangat memahami apa yang malaikat Tuhan tadi ajarkan. Hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah Kristus. Hasilnya adalah Yesus. Itu yang membuat kita semua bisa ada saat ini. Itu yang membuat kita bisa mengecap dan menerima keselamatan hari ini. Alkitab berusaha mengajarkan bahwa begini, sangat penting waktu kita sadar diajarkan mengenai satu kebenaran firman. Entah itu kita mau dalam kondisi yang enak, tidak enak. Kita dalam posisi berdiri atau duduk, kita posisi apapun. Alkitab mau kita untuk pay attention. Alkitab mau kita sungguh-sungguh memberikan satu kita memahami, kita duduk diam, kita mengerti. Supaya pada akhirnya segala sesuatu kebenaran firman, ketika itu diajarkan kepada setiap kita, itu mengenai siapa Tuhan, itu kita paham. Kita nggak cuma seperti yang sempat seorang Ayub berkata bahwa kalau dulu aku mengenal Tuhan, aku mendengar mengenai Tuhan itu dari apa kata orang. Nah ini ya. Tapi sekarang mataku sendiri melihat. Itu yang Ayub katakan. Lewat setelah dia melewati berbagai macam proses. Jadi puji Tuhan ketika seorang Maria, begitu dia diajarkan siapa Tuhan yang dia sembah sebenarnya. Itu dia tidak pakai protes, dia tidak pakai menolak, dia tidak melarikan diri. Tapi dia menerima, dia pahami siapa Tuhan yang dia sembah. Kebenaran firman yang diajarkan itu jadi satu pemahaman sungguh-sungguh di dalam kehidupan Maria. Ini yang saya mau kita semua miliki. Seperti apa yang Maria miliki. Bahwa ketika kita belajar kebenaran, mari kita berani bersetuju dengan Tuhan. Karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah.
sekalipun mungkin dalam realita kehendak Tuhan itu akan menguras banyak dari kita. Apa maksudnya menguras banyak? Yang saya tahu begini, ketika kita masuk di dalam satu proses, akan ada banyak yang akan kita hadapi. Yang pertama itu bisa tenaga, itu bisa air mata, bisa waktu, pikiran, perasaan. Itu akan menguras banyak ketika kita ada masuk di dalam satu proses Tuhan. Itu juga yang Maria hadapi, itu juga yang Maria alami. Dan saat kita mengenal Tuhan, ini yang akan menjadi satu kesukaan, yaitu adalah begini. Sekalipun menguras banyak dari hidup saya. Sekalipun sakit Tuhan. Sekalipun waktu saya banyak terbuang Tuhan. Sekalipun saya meneteskan air mata. Sekalipun waktu saya banyak yang terbuang. Sekalipun saya ditinggalkan. Kita akan tetap terus bisa berkata, selesaikan Tuhan kehendak-Mu dalam hidup saya. Selesaikan apa yang menjadi mau-Mu dalam hidupku. Kita akan bisa dengan mudah bilang, ayo, aku akan menghadapinya Tuhan. Ini masih di awal, ini masih proses awal. Sekalipun berat, aku akan tetap menghadapinya. Ini masih di tengah, gitu ya. Aku tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan aku di tengah-tengah. Ketika Maria bilang bahwa saya mau tetap berdiri sampai proses ini selesai dalam hidup saya. Hal ini bisa terjadi karena kuasa pemahaman mengenai siapa Tuhan yang sebenarnya. Saya mau tiap kita belajar pagi hari ini adalah begini. Kenalilah Tuhan yang kita sembah. Tidak hanya mengenal Dia saat Dia memberkati kita. Tidak hanya mengenal Tuhan saat Dia menolong kita. Tidak hanya mau mengenal Tuhan saat Dia memberikan apa yang kita minta dan doakan. Tetapi kenali Dia, pahami Dia. Sekalipun saat kita masuk di dalam satu proses yang berat, saat kita masuk di dalam satu tekanan yang berat, kita mengenal bahwa semua kehendak yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan tetapkan buat kita dari awal, itu akan Dia kerjakan, akan Dia selesaikan sampai tuntas dalam hidup saudara dan saya. Jangan pernah lari, jangan pernah kecewa, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah putus asa. Kalau kita kenal Dia, kita akan tahu bahwa ini masih awal prosesnya. Belum selesai. Saya masih di ujung nih, gitu. Masih di tepi jalan. Di sana masih kelihatannya gelap. Jalan lagi ke tengah. Prosesnya kok tambah berat ya Tuhan. Nggak apa-apa. Ketika kita kenal Tuhan, kita tahu Dia akan terus gandeng tangan kita. Sama seperti Maria, di proses tengah, dia nggak lari. Terus berjalan.
Selesaikan saja. Ingat satu perkataan yang Maria katakan bahwa dia cuma dule. Hamba yang mengikatkan diri kepada tuannya. Kalau seorang hamba yang mengikatkan diri sama tuannya, apapun yang menjadi perkataan tuannya, apapun yang menjadi kehendak dari tuannya, dia akan lakukan. Sekalipun konsekuensinya berat, sekalipun tanggung jawab yang diberikan itu mungkin kayaknya nggak mampu Tuhan, kayaknya nggak kuat Tuhan. Tapi waktu Tuhan sudah mempercayakan itu dalam hidup saudara dan saya, percayalah bahwa Tuhan melihat lebih daripada apa yang kita lihat. Tuhan melihat kemampuan yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Bahwa itu mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Itu yang saya pahami. Itu yang Alkitab berusaha ajarkan kepada setiap kita. Bahwa ketika kita mengerti satu pemahaman bahwa siapa Tuhan yang kita sembah secara benar, kita nggak akan gampang kecewa waktu proses itu datang. Kita nggak akan gampang kecewa atau mundur dalam satu pelayanan waktu mungkin apa yang menjadi bagian kita diambil sama orang lain. Kita nggak akan pernah menyalahkan Tuhan atau pimpinan gereja atau siapapun. Saat apa yang menjadi tanggung jawab kita tiba-tiba dicopot, diambil, kamu nggak bisa kelihatannya. Kamu masih belum sanggup melakukan ini. Kita nggak akan protes itu sama Tuhan. Loh kenapa Pak? Kita nggak akan kecewa, kita nggak akan marah, kita nggak akan mundur, kita nggak akan murka atau apapun. Tetapi kita akan terus berkata, nggak apa-apa Tuhan. Aku tahu bahwa ini proses buat aku. Aku tahu ketika aku bisa menjalani setiap proses ini, sampai selesai, hasilnya luar biasa. Hasilnya itu adalah satu kemuliaan. Hasilnya adalah kemenangan yang tidak pernah dunia bisa dapat berikan. Saya selalu membayangkan begini, setiap kita itu sedang ada dalam satu panggung. Masing-masing kita punya peran untuk menjalankan satu peranan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Yang nonton itu banyak. Dan ketika kita mungkin menyelesaikan satu tugas, bisa begini, tepuk tangan kita bisa terima dari banyak orang. Tetapi ketika ada banyak orang di situ dan saat tugas kita selesai, mereka mungkin nggak tepuk tangan. Mungkin mereka nggak lihat kita. Mereka tidak mengapresiasi kita. Mereka nggak nganggep kita. Saya selalu membayangkan begini. Saya lagi melakukan tugas di panggung ini. Di situ ada di bawah itu ada banyak kursi penonton. Tapi cuma ada satu yang nonton. Cuma ada satu pribadi yang nonton kita. Yang nonton saya. Yang nonton hidup. Dan ketika kita selesai menang di dalam proses yang sudah dipercayakan untuk kita lakukan, ini yang ya selalu bikin saya bangga. Satu orang tadi, dia akan berdiri. Dia akan beri kita aplaus. Dan pribadi itu adalah Tuhan.
Kita nggak butuh tepuk tangan dari manusia. Kita tidak butuh pujian dari manusia. Kita tidak butuh apresiasi dari manusia. Karena saat Tuhan itu berdiri dan bertepuk tangan, ini itu lebih dari semuanya. Itu lebih dari cukup buat setiap kita. Kalau kita mengenal Tuhan sampai di titik ini, saya mau katakan satu hal bahwa tidak ada ya lagi yang akan kita lihat bahwa ada orang kecewa, ada orang marah-marah, ada orang yang meninggalkan gereja, ada orang yang murtad, ada orang yang sudah nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Kita nggak akan pernah dengar itu, kita nggak akan pernah lihat itu. Karena apa? Karena mereka, karena kita paham, kita tahu, kita mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Nggak perlu cari pujian dari manusia, dari teman-teman kita. Nggak perlu cari-cari pelayanan. Nggak perlu cari-cari apapun. Karena kita cuma butuh satu pribadi itu tadi, yang sedang menonton kita, memainkan peranan kita. Dia yang akan berdiri dan kasih kita aplaus yang sangat panjang. Cuman itu sebetulnya yang kita perlu. Karena pujian manusia sementara. Mereka cuma bisa bilang mungkin di depan kita. Tapi di belakang kita nggak pernah tahu. Tapi kalau Tuhan, dia yang berdiri. Dia berkata, "Sabas anakku." Apalagi yang kita mau butuhkan? Apalagi yang mau kita harapkan? Kita sudah peroleh semuanya saat dia berdiri dan mengatakan itu. Masuk yuk dalam kebahagiaan Tuanku. Itu satu kebanggaan buat setiap kita saat kita menjadi anak-anak Tuhan. Sekali lagi saya mau ingatkan, setiap kita ini adalah dule. Hamba yang sedang mengikatkan diri kepada Tuannya. Karena kita tahu, Tuhan kita itu tadi, saat dia punya kehendak, dia akan menyelesaikannya sampai sempurna. Puji Tuhan, itu aja yang bisa saya bagikan. Semoga jadi berkat. Terima kasih. Baik, terima kasih hambanya Ibu Lena atas firman Tuhan pada pagi hari ini yang begitu memberkati kami, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa begitu pentingnya kita mengenal Tuhan.